ya kan? Halo, Miss. Sayang. Pagi, Miss. Good morning. Sugeng Enji. Morning. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Iya, tuh puji Tuhan. Hari ini Selamat pagi, laptopnya Miss. tidak muter-muter lama. Tadi Memelis langsung start, langsung masuk dia. Biasanya masih muter lama gitu. Selamat pagi, Miss. Pagi sayang, ya. Masih 11, berarti 10, masih 10 siswa ya. Halo Satrianata, David, Giovanno, Benny, Mesti, Alexa, Jenny, Emma, Yonel, Hiskia. Mana yang lain? Miss, tadi pagi kenapa nggak kasih pembiasaan pagi, Miss? Siapa? Tumben kok nggak ada pembiasaan pagi. Oh, karena tadi TIK-nya nggak ada Zoom ya? Iya kan? Oh, Iya toh? iya. Iya. Berarti sekarang aja kita doanya ya. Oke. Oke. Masih ingat doa Rosario lagi? Doa Salam Maria dalam bahasa Jawa? Enggak, Miss. Belum bisa, Miss. Belum bisa. Mami. Lupa ya. Iya, Miss, susah. sebentar. Apa semuanya? Miss, sebentar. Jangan dimulai dulu. Teman saya yang bernama Skyla belum datang. Oh, baiklah. Elis tunggu. Teman saya belum datang, Miss. Nah, baiklah. Kita tunggu. Miss, mungkin sekarang akan datang terlambat soalnya dia bilang baterainya tinggal sedikit, jadi dia ngecas dulu, Miss. Oh, si Skyla ini. Oh. Oh. Oke, nggak apa-apa. Harus tunggu. Sambil kita menunggu, Mem Elis sedikit bercerita hari ini ya. Yeay. Ya, tadi itu Mem Elis sudah kirim di grup kelas. Ya, di grup kelas itu apa namanya? Kegiatan, bukan kegiatan ya, informasi hari ini ya. Hari ini tuh gereja Katolik yang anak-anak yang agama Katolik itu merayakan hari raya ulang tahun. Ya, ada yang ulang tahun hari ini ya. Ulang tahun Santa Prawan Maria. Iya, pesta kelahiran Santa Prawan Maria. Nah, kenapa kita harus menyampaikan ini? Karena ini adalah hari yang spesial. Karena spesial juga karena Santa Maria ini adalah pelindung sekolah kita. Gitu ya sayang ya. Jadi Bunda Maria itu adalah pelindung sekolah kita. Jadi hari raya yang berkaitan dengan Bunda Maria ya, ada banyak tuh. Kalau hari ini tadi pesta kelahiran atau ulang tahunnya ya. Kemudian bulan Agustus kemarin itu ada pesta Maria diangkat ke surga. Kemudian ada lagi hari raya Maria tak bercela. Nah, itu banyak sebenarnya hari raya untuk khusus memperingati, menghormati Bunda Maria gitu. Karena itu tadi ya, Bunda Maria sebagai pelindung sekolah kita. Jadi hari ini secara khusus kita mendoakan ya, kita mendoakan hari raya kelahiran Santa Prawan Maria hari ini. Jadi anggap saja Bunda Maria hari ini berulang tahun. Nah, untuk merayakan ulang tahunnya kita berdoa Salam Maria bersama-sama ya sayang. Oke? Ya.
Iya. saja Miss, nanti biar teman-temannya join. Iya, biar teman-temannya nanti join. Oke, kita mulai ya. Yuk, bisa doa Bapak kami, doa Salam Maria dalam bahasa Jawa? Nggak tahu Miss, aku nggak tahu pakai bahasa Jawa. Aku sih bisa tapi bahasa Indonesia, Miss. Iya, bahasa Indonesia. Tapi kita dalam bahasa Jawa dulu ya. Yuk. Iya. Ya, mari kita berdoa. Unjuk ing asma dalam yang Romo, soho yang Putra, tuin yang Roh Suci. Amin. Sembah bekti kawulo Dewi Maria, kekasih ing Allah. Pangeran nunggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanita, Sang Dewi pinuji piyambak. Soho pinuji ugi wohing saliro dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibu ning Allah, kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem. Sak mengke tuwin bejing dumugi ning bejah. Amin. Unjuk ing asma dalem Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Ya. Epin, mana? Ayo ikut pelajaran. Buku bahasa Jawamu mana? Enggak bawa? Ya udah duduk. Ya, sudah ya. Nanti hari ini bersama keluarga sebelum tidur malam kalau ada kesempatan doa bersama, berdoa ya. Lalu jangan lupa mengucapkan doa Salam Maria. Gitu ya sayang yang beragama Katolik. Ya. Oke. Iya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran ya sambil nanti teman-teman yang lain bisa bisa join ya. Materi kita masih melanjutkan bulangan loro ya. Masih melanjutkan bulangan yang kedua dan Mem Elis ingatkan karena nanti kamu tidak ada pelajaran bahasa Inggris yang terakhir mereka ya. Nah, Enggak, jadi Miss. kan tidak ada Zoom itu, hanya ada kuis hari ini, ada PH. Jadi nanti Mem Elis minta kalian join lagi ya, jadi 2 kali. Oke? Karena nanti kan tidak buru-buru waktunya ya. Ya. Ini materi yang kita sampaikan hari ini. Kuis Inggrisnya jam berapa dikumpulkan? Apa sayang? Paling lambat kuis Inggrisnya itu dikumpulkan jam berapa? Jam 9 malam. Nah. Lama kan? Ya, sampai malam itu. Kero ya, minum airnya banyak banget. Nih. Tapi kalau terlambat kita melanjutkan materi yang minggu kemarin aja ya, yang minggu kemarin. Anak-anak bisa melihat di buku kalian. Kemarin kita sudah sampai di halaman 28 itu, ya. Di halaman 28. Yang di layar kamu juga sudah terlihat apa belum? Belum, Miss. Belum? Sudah. Oke, ya. Kemarin Mem Elis sampaikan jenis-jenis pelaporan hasil observasi. Jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya hasil observasi itu ada 2 kemarin ya. Dibagi loro. Sing siji yaitu observasi langsung. Observasi langsung iku observasi sing ditindakake langsung menyang panggonane ya. Misalnya seperti contoh kelas 3B pergi ke Pasuruan, ke Cimory. Nah, sampai di sana atau misalnya kelas 3B sinau wisata ke Cimory untuk melihat secara langsung, melihat langsung dari dekat sapi-sapi yang ada di Cimory. Nah, itu namanya observasi langsung. Kita langsung datang ke tempat tersebut. Ya. Lalu yang kedua, observasi ora langsung. Apa itu observasi ora langsung? Observasi ora langsung iku mujudake kegiatan pemawas
kang ora ditindakake ing papan panggonan. Nah, maksudnya tidak secara langsung kita datang. Ya, lalu taunya dari mana, Miss? Taunya kita baca dari buku, baca dari teks, lalu baca dari koran, atau melihat televisi, atau dari media apa saja. Nah, itu namanya ora langsung ya. Kita tidak melihat ke tempatnya langsung, tapi kita mendengar cerita orang. Seperti yang waktu itu kita lakukan ya. Waktu itu kita kan pertemuan pertama banget nih, yang ulangan 2 ini. Ero yang bercerita. Miss, aku pernah Miss ke Cimory Miss. Aku bersama keluargaku, aku melihat sapi di sana. Nah, itu namanya teman-teman yang lain ya. Kalau eronya itu secara langsung, ero datang ke sana. Tapi kalau kita, Mem Elis dan kamu temannya yang lain itu ora langsung karena hanya mendengar dari cerita teman. Gitu ya. Tahu ya sayang, paham bedanya ya? Ya, tadi jenis-jenis pelaporan hasil observasi itu ada 2. 1 observasi langsung, 2 observasi ora langsung. Kemudian berkaitan dengan pesertanya, peserta observasi nanti kalau memang tanya. Peserta observasi itu dibagi 2. Apa saja? Nah, observasi yang dilakukan secara individu, ya itu yang pertama. Yang kedua, observasi yang dilakukan secara berkelompok. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ero ya, atau Satrianata waktu itu. Satrianata pergi ke taman apa ya waktu itu ya, yang di Citraland itu. Apa waktu itu Ero si Satrianata bilang? Taman Angsa. Taman Angsa. Ah, betul, di Taman Angsa. Nah, itu Satrianata kan pergi bersama keluarga ya, berarti tidak sendirian, tapi bersama keluarga. Nah, jadi yang individu itu benar-benar yang dilakukan sendiri. Yang dilakukan sendiri kalau di buku kamu itu adalah contohnya yang di halaman 25. Yang dilakukan oleh Supriyanto. Ya, Supriyanto itu meneliti atau mengobservasi Miss, kagungannya Pak Marjani. Ya. izin minum. Iya, boleh. Ya, itu namanya observasi pribadi atau individu, secara individu ya. Kemudian yang kedua, observasi yang dilakukan berkelompok atau bersama-sama. Nah, itu berarti dilakukan banyak orang, sama dengan kamu misalnya kelas telu B SD Saint Mary sinau wisata ke Cimory misalnya. Nah, nanti kalau atau sinau wisata ke kebun binatang Surabaya. Nah, pelaporannya, hasil observasinya nanti disampaikan atau ditulis bahwa ini bentuk tes observasi berkelompok. Gitu ya, Anak ya. Jadi tahu bedanya. Jenisnya ada 2, yaitu langsung dan tak langsung, ora langsung. Kemudian sesuai dengan pesertanya, peserta observasi juga dibagi 2, yaitu individu dan berkelompok. Udah harus paham itu ya, karena Mem Elis ulang-ulang itu tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang halaman 29 itu. Jelentrehake isi teks pelaporan hasil observasi. Opo mana itu ya? Ini dia. Nih. Ya, perhatikan yang geladen papat. Nah, geladen papat ya. Sebentar sebelum ke geladen papat Mem Elis baca. Ya, di situ ada contoh. Ing kegiatan iki salah siji siswa jelentrehake hasil observasi ini bebagan uwuh utawa sampah ya, uwuh plastik utawa sampah plastik. Observasi iki ditindakake kanthi ijen utawa dhewe lan kanthi observasi ora langsung. Nah, nih diperhatikan yang dibaca Mem Elis ini termasuk observasi sing ditindakake ijen utawa dhewe. Itu maksudnya sendiri, tunggal ya. Kanthi ijen utawa dhewe lan kanthi observasi ora langsung. Kenapa ora langsung? Karena kita hanya membaca nih dari buku. Ya, kalian dengarkan.
Zaman saiki gunane plastik wis bisa ganti kayu lan logam. Iki karena keluwihan kang diduweni plastik yaiku enteng, ora cepet rusak lan gampang diwernani. Sifat-sifat bahan plastik kasebut ora bisa digantekake bahan liyane wiwit saka bungkus panganan, piranti omah, dolanane bocah nganti barang-barang elektronik. Gunakake bahan plastik iki jalari cacahe saya mundak saben taun. Ya, kemengko plastik ngono angel dilebur dening lemah. Iki kudu dipikir kanggo merantasine. Awit buak ing TPA utawa tempat pembuangan akhir tetep ora bisa ngilangake plastik-plastik mau. Ya mung meneng ing kono lan ora bisa lebur dening lemah. Para pemulung ya ora bisa njupuk plastik 100%. Gegayutan anane bahan plastik kang ora bisa diendani ing saben pawongan lan ngelingi sipate plastik kang ora ramah lingkungan. Mulane awake dhewe kudu ora mbuak sampah sak nggon-nggon. Kumpulono plastik tilas bungkus panganan ing papan tertamu dadekno plastik minangka bahan kerajinan utawa siagaake plastik kanggo tim mlingi supaya bisa didaur ulang. Artinya ya. Ya, Mem Elis terjemahkan dulu artinya ya, tadi ceritanya itu ya. Ceritanya itu tentang sampah. Itu sampah ya sayang. Itu sampah plastik. Nah, sekarang ya tadi itu zaman saiki. Nah, tuh, zaman saiki plastik wis iso. Nah, zaman sekarang bahan yang berasal dari plastik itu sudah banyak digunakan oleh manusia. Sudah banyak banget digunakan oleh manusia seperti untuk tempat yang bekal kalian, perabot-perabot rumah tangga. Jangan mainan itu. Bunyi. Yuk, diem aja dengar. Kemudian alat-alat mainan anak-anak, boneka-boneka itu semua banyak yang yang berasal dari bahan plastik. Kenapa kok sekarang orang menyukai menggunakan bahan plastik? Mengapa? Tadi ada keluwihannya itu maksudnya keluwihan, maksudnya kelebihan. Kelebihannya bahan plastik itu apa? Satu, enteng. Enteng itu adalah ringan. Ya, seperti botol minumnya Mem Elis ini. Botol minum ini kan dari plastik. Kemudian pot bunga nih, pot bunganya Mem Elis. Nih, pot bunganya Mem Elis ini dari plastik nih. Ini botol bekas. Nah, botol mineral bekas Mem Elis menggunakan untuk sebagai pot bunga. Nah, kan Mem Elis sudah melakukan daur ulang nih. Walaupun belum dihias nih potnya, tapi sudah bisa digunakan. Mem Elis sudah bisa mandangi bunga yang seger ini setiap hari. Oke, nah. Jadi itu kelebihannya ya. Nanti kalau ditanya Mem atau ditanya siapapun, apa sih sayang kelebihannya kelebihannya barang dari bahan plastik? Nah itu. Satu, ringan atau enteng tadi dalam bahasa Jawa. Kemudian ora cepat rusak. Tidak cepat rusak karena dia kuat. Coba saja kalian pegang plastik itu ya. Plastik itu kuat banget itu. Ya. Beda dengan kalau dari kertas seperti kardus misalnya ya, kan bisa disobek gampang. Kalau plastik tidak. Ya. Kemudian gampang diwernani ya. Mau minum. Boleh. Kemudian, nah itu tadi ya, banyak digunakan oleh masyarakat. Karena saking banyaknya digunakan, ya, termasuk bahan untuk makanan. Nah ini Mem Elis juga tadi hari ini tidak ramah lingkungan. Mem Elis contoh nih, tadi Mem Elis sayurnya dibawa pakai plastik begini, no. Ya, nah memang ada tempat makan, ada tepak makan gini ya. Ini juga dari plastik. Lalu tapi ada plastik juga buat makanan. Karena Mem Elis bawa sayur berkuah supaya tidak tumpah, jadi menggunakan plastik. Nah ini bayangkan saja Mem Elis pakai plastik, Miss Vela pakai plastik, lalu semua banyak teman yang menggunakan plastik membawa makanan. Atau kita ke pinggir jalan atau ke toko membeli barang lalu dikasih plastik membungkusnya. Bayangkan saja sampai di rumah plastik itu kita buang.
kan sudah tidak bisa digunakan. Kita buang. Bisa dibayangkan bagaimana penuhnya sampah. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud di cerita ini. Sampah plastik sekarang itu banyak ya kita temukan di TPA. TPA itu apa? TPA itu kenapa ditulis huruf besar? Ya, huruf kapital karena itu singkatan ya, singkatan dari kata tempat pembuangan akhir. Anak-anak pernah melihat di Surabaya tempat pembuangan akhir? Di mana? Epin pernah lihat di mana sayang? Di mana? Miss, aku nggak pernah. Pas lewat ke Sidoarjo? Pas lewat kemana? Oh, ke PTC. Ada kah sekitar sini? Di mana? Oh, ada pembuangan. Siapa yang pernah melihat di Surabaya itu ada tempat pembuangan sampah yang sangat besar? Pembuangan akhir ya, pembuangan akhir, bukan tempat sampah yang kita punya di PTC, rumah. Miss. Di mana sayang? PTC. Oh, dekat PTC ada? Ada. Oh, Yang di dekat Ada. oh betul di betul. dekat Epin juga taman, pernah Miss. sudah bilang. Oh ya, Taman oke. syutingnya. Nah, yang di dekat PTC itu bukan termasuk tempat pembuangan akhir. Ya, karena itu masih dari situ, dia masih akan dibawa lagi sama truk ke tempat yang benar-benar akhir pembuangan. Nah, kalau di Surabaya itu ada di dekat Mem Elis sana, di daerah Surabaya Barat, ya di Pakau. Nah, kalau anak-anak pernah mendengar Stadion Gelora Bung Tomo untuk orang main bola itu loh. Nah, itu sebelahnya itu adalah tempat pembuangan akhir atau TPA. Anak-anak kalau pernah jalan ke daerah Gresik, tol Gresik Surabaya itu bisa dilihat dari tol. Itu tinggi banget itu seperti gunung. Ya, dikirain itu gunung, bukan, itu pembuangan akhir. Itu sampah semua itu setinggi itu. Nah, kita Yang banyak. Betul, kita bayang sayang sampah segitu banyaknya. Nah, di cerita tadi, di laporan tadi, bahwa sampah plastik itu tidak bisa didaur oleh tanah, tidak bisa hancur. Tadi ada ya. Nih, plastik-plastik mau yo mau meneng ingkono lan ora bisa dilebur dening lemah. Lemah itu tanah. Tidak bisa dilebur di dalam tanah. Iya, David. Izin ke toilet. Boleh. Nah, Miss Siskia mau nanya, Miss. iya. Jadi plastik itu tidak bisa dilebur dalam tanah, tidak bisa hancur. Saking kuatnya tadi ya. Beda dengan sampah makanan. Misalnya ada yang istilahnya sampah organik. Ya, sampah dari makanan, sisa-sisa makanan kita dari sayur, dari daun, dari buah. Nah, itu namanya sampah organik. Itu yang bisa didaur oleh tanah, bisa hancur. Masukkan di dalam tanah dia hancur jadi pupuk. Tapi kalau plastik tidak bisa. Nah, makanya itu kita harus berpikir ini tadi ada ya. Iki kudu dipikir kanggo merantasi nih. Gimana caranya kita memberantasi sampah plastik ini supaya sampah plastik ini tidak semakin banyak semakin numpuk. Karena sudah semakin banyak itu akan menyebabkan polusi udara ya, merusak polusi udara yang kita hirup. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pelajaran kelas 2 sudah ada. Ya, caranya tadi kita apa itu? Mengumpulkan sampah plastik yang ada di rumah kita. Dikumpulkan lalu tidak dibuang sembarangan. Itu ada tulisannya tadi ya. Mana tadi? Ya. Miss, Ya. seperti SBDP bisa dibuat sebagai karya seni ya. Pintar. Itu maksudnya Mem. Seperti pelajaran kelas 2 SBDP kan kita membuat daur ulang dari sampah. Hebat, pinter. Nah, itu ada tulisannya tadi ya. Mulane awake dhewe kudu orang buat plastik saenggon-enggon. Nah, maksudnya kita diharapkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, apalagi sampah plastik. Lalu berarti kita harus kumpulkan. Tutup pintu sayang. Soalnya punya Mr. Fajar kedengaran. Ya, sampah plastik yang ada di rumah kita simpen. Ada satu tempat khusus. Lalu nanti kalau ada Pak Pemulung, pernah lihat Pak Pemulung?
Yang mengumpulkan sampah. Betul. Nah, pemulung itu tugasnya itu. Nah, jadi kita juga tidak boleh menganggap remeh Pak Pemulung ya. Tidak boleh anggap remeh, tidak boleh menjelek-jelekkan, tidak boleh mengecek. Karena kalau tidak ada dia, bayangin aja sampahnya kita di rumah segitu banyak. Ya kan? Kita harus berterima kasih kepada pemulung karena dengan mereka kita juga sampah kita berkurang. Ya, nanti suatu saat mulai hari ini ya bilang mama kalau ada sampah plastik mah disimpan. Nanti kalau ada pemulung datang kita berikan. Ini Pak sampah plastiknya. Nah orang seperti ini satu dia memang mencari makan dari situ dia jual mendapatkan uang. Kemudian ada juga dia membuat kerajinan dari plastik yang dia ambil itu. Ya, mungkin dia membuat vas bunga seperti punya Mem Elis tadi. Mungkin membuat tempat pensil dan lain-lain kayak gitu-gitu ya. Jadi gunanya tugasnya pemulung itu membantu kita juga mengurangi sampah kita. Sebenarnya tugas kita semua itu ya, tidak hanya Bapak pemulung ya. Jadi nanti kalau mulai hari ini sampah-sampah plastiknya kalian di rumah harus disimpan dengan baik. Suatu saat bisa dijual kepada pemulung. Gitu ya Nak ya. Nah nih, kalau tadi materinya seperti itu inti dari laporan yang ditulis oleh teman kalian ya. Di sini tidak disertakan namanya, tapi dia menulisnya sendirian. Ya, ini yang judulnya ubuh plastik ini atau sampah plastik. Itu yang ditulis. Ya, lalu sekarang kita jawab Gladen papat ing halaman 30, halaman 30. Ya, tugas mandiri Gladen papat. Nah, ini sambil menulis. Yuk, pensilnya disiapkan. Itu materi tambahan untuk ulangan 2 ya. Jadi laporan kita sebenarnya bukan pada sampahnya, tapi membuat laporannya. Nah, tapi membuat laporannya itu juga harus benar, sama dengan bahasa Indonesia ya kan? Miss, Ya. Miss, halaman 31 ya, Miss. 30 sayang, Gladen papat 30. 30 ya. Ya, betul ya. Ya. Oke, nah tadi seperti yang sudah diceritakan Memelis tadi panjang lebar tadi dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Nih kamu tinggal menulis. Nah, Memelis ingatkan karena sudah kelas 3. Kelas 3 itu kalau menjawab soal isian bukan isian, soal uraian itu harus Miss putus. Udah, sekarang enggak ya? Sekarang masih putus-putus? Iya. Masih? Kalau begitu, Mem Elis buka di HP juga. Nanti kalau waktunya habis, join lagi ya, Nak ya? Iya. Ya, anak pintar. Oh, bentar ya. Ya. Tapi masih putus-putus. Gambarnya juga. Sudah enggak ya? Oke, kalau gitu Memelis lanjut dulu. Ya. Sekarang perhatikan di layar kamu. Ini soal uraian. Kalau soal uraian, kalian harus sudah belajar menjawab lengkap. Ya, dulu waktu kelas 2 Memelis sudah ingatkan menjawab lengkap. Lengkap itu bagaimana, Miss? Nah, baca soalnya, lalu kalimat yang disoal hanya menghilangkan kata tanya. Lalu selebihnya kalimatnya ditulis ulang dan menjawab. Contoh ya. Ini contoh. Ya. Contohnya, nih, nomor 1 ya, nomor 1 Gladen papat. Zaman saiki bahan plastik iku wis bisa ngganteni bahan apa? Nah, tadi di bacaan ada. Zaman saiki bahan plastik iku wis bisa ngganteni bahan apa? Nah, lihat di layar kamu. Jawabannya itu jawaban panjang. Kalau jawaban singkat kan tinggal ditulis
Oh, ganteni bahan kayu lan logam. Tapi di situ kok panjang. Nah, ini namanya jawaban lengkap. Ya, ini tinggal ditulis di buku kamu. Ini di buku paket nggak cukup. Jadi kalian tulis di buku tulis. Oke, Miss. Oke. Yuk ditulis. Sampah plastik iku ganteni bahan kayu lan logam. Ya. Bisa juga kalau kamu mau panjang banget ya bisa gini. Zaman saiki bahan plastik iku wis bisa ganteni bahan kayu dan logam. Nah, tuh. Itu namanya jawaban lengkap. Ya. Anak pinter. Mem Elis kasih waktu 5 menit ya untuk menulis ya. Tidak pakai lama. Oke? Berarti nanti jam 9 lebih 20 menit. 5 menit. Oke. Nanti kita ini lagi. Lanjut lagi. Yuk. Cepet nulisnya lo ya. Epin, beneran kamu nggak bawa buku? Nah, udah, jangan mainan yang ada bunyi-bunyinya. Ayo. Nanti Epin lihat recordingnya ini di rumah ya, disalin ya. Oke, Pin. Pinter anak kelas 3B ya. Menulisnya serius. Ini yang tidak join siapa ya? Hanya Michael Desius ya, Nak ya? Jeremy Evan. Ada. Jeremy ada. Hanya Michael Desius kayaknya. 16 berarti ya. 14 berarti ya. Iya ya, kok sedikit ya. Aku ada 2. Lionel ada. Benny ada. Ini Skyla ada. Ini ya, tak baca ke ya. Alexa, Benny, David, Emma, Rizkia, Satrianata, Giovanni Davin, Jeremy Evan, Caroline, Skyla, Jenny, Darren, Alia Tirsa, Mesti, Lionel, Eru. Oh, 18 kok, benar. Michael Desius sama Karissa. Epin ada. Kemarin karya Karissa sama aku bahasa Jawanya sudah. Nah, oke, berarti cuma 2. Cuma 2. Yang ini sama Michael Desius. Oke. Miss sudah. Pinter. Cepet ya si Mesti ya. Halo, Ma'am Elis mau ngobrol sama Mesti dulu sambil tunggu teman yang lain. Halo Mesti. Miss, ini boleh Ya, catat di bulan dulu Miss. tapi tidak kecatetan ya, Miss. Boleh gimana sayang? Boleh ditulis di kertas dulu nanti dipindah di catatan. Oh, kan sayang kamu tulis 2 kali, Nak. Mending langsung di buku toh, buku catatan. Kenapa? Kamu nggak siap buku di situ? Hah? Nggak ada ya? Nggak bawa buku ya? Ayo lah hilang. Halo Mesti. Mana Mesti ini ya? Halo, Miss. Sekarang gimana sayang? Waktu kelas 3 ini seneng ya bisa join Zoom Di terus sini ya? kalau dikumpulkan enggak? Seneng nggak Mesti? Apa, Miss? Waktu sekarang ini loh selama kelas 3 bisa join Zoom terus seneng ya? Senang, Miss. Ya akhirnya Kalau bisa. kelas 2 enggak bisa kelas itu Zoom soalnya mama papa sering kerja. Nah, sekarang gimana? Mama ada di rumah kah atau? Mama mama kerja, papa juga kerja, tapi udah bisa buka Zoom sendiri, Miss. Oh, kamu sudah diajarin Mama buka Zoom sendiri gitu ya? Iya, heeh.
Syukurlah. Akhirnya sekarang bisa belajar setiap hari sama teman-teman ya. Iya. Ya. Nah, senangnya. Oke, Mem Elis hitung sampai 10 sudah selesai. 1. Aduh, ya ampun. Aduh, ya ampun. Salah nulis. Kan tinggal melihat recordingnya. 2, 3, Saat 3 loh. 4. Jangan dulu, masih nomor 3. Semakin ada yang nangis, semakin Mem Elis teruskan. 5. Sudah, Miss. Bentar, masih nomor 4. Masih nomor 4. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Belum. Oke. Jadi, astaga. 5,5. Ayo cepetan. Cepetan nulisnya makanya. Ini loh. Mau nulis loh. Tani. Caroline sudah, Miss. Pinter. Caroline sudah. Oke. Sambil mendengarkan ya. Sampai 5,5 tadi ya. Tinggal 4,5. Mem Elis mau cerita sedikit. Nanti berkaitan dengan ulangan 2 ini, kita ada tugas. Ya sayang, tugasnya adalah membuat laporan hasil tes teks observasi. Nah, kamu menulis berarti. Kamu mengamati dulu atau membaca dulu, lalu kamu menulis hasilnya. Nah, tugas ini menggantikan PH kedua, PH ulangan 2 ini. Wah, enak kan? Tidak ada PH, tapi PH-nya adalah tugas. Wah, pasti bagus-bagus hasilnya. Gampang kan? Nanti Mem Elis kasih tugas. Pinter. Jadi, Di halaman 32 ya. apa sayang? Yang di halaman 32 ya, Miss. Kok tahu? Kok tahu? Talia Tirsa ya itu. Sudah baca ya sayang? Sudah. Oke, pinter kalau gitu. Itu nanti tugas kita hari ini ya. Teman-teman kamu di kelas A juga Mem Elis kemarin sudah sampaikan ya. Itu tugasnya dan tugas itu menggantikan PH 2. Nah, nanti waktu PTS Miss tanya itu tugasnya itu. Tuliskan kembali tugas. Selesai. Oke. 5, 6, 7. Miss, ya ampun. Sampai salah nomor. Nulis nomor 4, nomor 3. Miss, sama tanya. Nah, Miss, sama Ya. tanya. ya apa? Hasil observasi itu yang kayak deskripsi atau yang kayak cerita. Dua-duanya. Kalau mendeskripsikan sama kalau dideskripsikan kan semua bagian-bagiannya harus ada ya. Dari emang sudah. dua-duanya sayang. Jenny sudah. Ya, pinter. Emang sudah, Miss. Emang sudah. Hebat. Miss. Oke. Juga. Denik nanti Mem Elis jelaskan ya pertanyaan kamu sayang ya. Oke. Nanti ini masih tinggal 1 menit. Nanti ingatkan Mem Elis pertanyaan kamu belum Mem Elis jawab. Nanti yang di Miss. ya. Emang sudah. Pintar. Sudah, tinggal David ya. David masih nulis ini. Ini juga, Miss. Masih nulis. Kok lama, Ben? Ketawa. Miss, Ya. nulis nomor 4 di nomor 3. Apa sayang? Miss, Ya. yang itu kan yang pangari bawah itu termasuk deskripsi apa? Apa sayang? Yang dampak uwu itu
Skripsi apa? Dampaknya, dampaknya sampah plastik itu apa?